Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Miss Dandi dan teman saya Almaria, saya Mirsana, saya Septiana. Baik, di sini kami akan menampilkan video penjelasan mengenai adaptasi tumbuhan riparian di wisata Kumkum. Selamat menyaksikan. Tahukah kamu bagaimana tumbuhan riparian beradaptasi di area banjir? Yuk kita simak video ini bagaimana morfologi adaptasi tumbuhan riparian terhadap banjir di kawasan wisata Kumkum, Kota Palangkaraya. Di sepanjang tepi sungai terdapat sebuah ekosistem yang sangat penting, yaitu ekosistem riparian. Ekosistem ini merupakan zona peralihan antara daratan dan perairan yang menjadi tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Selain menjaga kualitas air sungai, vegetasi riparian juga berfungsi menahan erosi, menjaga kestabilan tanah, serta menjadi habitat bagi banyak organisme. Salah satu kawasan yang memiliki ekosistem riparian adalah wisata Kumkum yang berada di tepi Sungai Kahayan, Kota Palangkaraya. Kawasan ini memiliki kondisi dataran rendah yang sering dipengaruhi oleh banjir musiman akibat tingginya curah hujan dan meluapnya debit air. Karena itu, tumbuhan yang hidup di wilayah ini harus memiliki kemampuan beradaptasi agar tetap dapat bertahan hidup. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk atau struktur tubuh tumbuhan seperti akar, batang, dan daun terhadap kondisi lingkungan. Pada tumbuhan riparian, adaptasi ini sangat penting untuk menghadapi genangan air, arus sungai, serta tanah yang labil. Misalnya, beberapa tumbuhan memiliki akar yang kuat dan menyesuaikan untuk mencengkram tanah, batang yang lentur agar tidak mudah patah saat diterjang arus, hingga daun yang berbentuk mampu mengurangi tekanan air. Yuk kita belajar sama-sama bagaimana adaptasi morfologi tumbuhan riparian terhadap banjir di kawasan wisata Kumkum, Palangkaraya. Di sini yang pertama ada tumbuhan bambu, di mana bambu ini memiliki akar rimpang yang padat dan menyebar luas, sehingga mampu memperkuat tanah di tepi sungai. Batangnya tegak, lentur, tetapi kuat sehingga tidak mudah roboh saat terkena arus banjir. Daunnya sempit dan memanjang, yang membantu mengurangi kehilangan air melalui transpirasi. Bambu tumbuh pada tanah dengan pH 7,0 atau netral dan kelembapan tanah dry plus atau sedikit lembab. Adaptasi utama bambu terhadap banjir adalah sistem akar rimpangnya yang kuat untuk menahan erosi serta batang yang lentur sehingga mampu bertahan terhadap tekanan aliran air. Selanjutnya ada pohon ketapang, di mana pohon ketapang ini memiliki sistem perakaran yang luas dan kuat sehingga mampu memperkokoh tanah di sekitar tepian sungai. Batangnya tinggi, kokoh, dan memiliki percabangan bertingkat yang membuatnya stabil terhadap erosi. Daunnya lebar dan tersusun mendatar sehingga efektif menangkap cahaya matahari serta membantu menahan air hujan. Ketapang ditemukan pada tanah dengan pH 6,5 atau asam lemah dan kelembapan dry plus sedikit lembab. Adaptasinya terhadap banjir terlihat dari akar yang kuat, batang yang kokoh, serta tajuk yang ringan sehingga dapat mengurangi limpasan air dan membantu menjaga kestabilan tebing sungai. Selanjutnya ada pohon waru, di mana pohon waru ini memiliki akar yang tumbuh menyamping untuk memperkuat posisi pada tanah pasir maupun lumpur, serta memiliki jaringan khusus yang membantu pertukaran udara saat tanah basah. Batangnya berkayu, lentur, dan bercabang melebar, sehingga mampu menahan tekanan angin dan arus air. Daunnya berbentuk jantung dengan permukaan licin berlapis lilin dan memiliki rambut halus di bagian bawah.
baru ditemukan pada tanah dengan pH 6,5 atau asam lemah dan kelembapan dry plus atau sedikit lembab. Adaptasi terhadap banjir terlihat pada sistem perakarannya yang mampu bertahan di tanah tergenang serta batangnya yang lentur sehingga efektif mencegah erosi di tepi sungai. Pohon yang satu ini namanya tayak, atau dalam dunia ilmiah dikenal sebagai Nucella aurentalis. Yang menarik dari pohon ini adalah kemampuannya bertahan meski terendam banjir sekalipun. Rahasianya ada di akarnya, di mana dia ini mempunyai akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk tetap mendapatkan oksigen, dan akar tunjang yang mencekram kuat di tanah lunak. Batangnya punya lentisel semacam pori-pori kecil untuk bernapas saat tanah jenuh air. Tidak heran pohon ini tumbuh subur di tanah dengan pH 6,5 yang khas di tepian Sungai Kalimantan. Nah, siapa sangka pohon karet ternyata juga termasuk tumbuhan riparian loh, di mana pohon karet ini mampu bertahan di tepian sungai berkat akar tunggangnya yang dalam dan kuat, sehingga tidak mudah roboh meski tanah di sekitarnya tererosi. Batangnya yang keras dan lurus pun tahan terhadap kelembapan tinggi dan banjir. Bahkan bentuk daunnya yang meruncing di ujung punya fungsi tersendiri, yaitu mempercepat aliran air hujan agar tidak menggenang dan menghindari serangan jamur, di mana pohon karet ini tumbuh subur di tanah dengan pH 6,5 yang asam lemah. Selanjutnya ada rumput steno, di mana rumput steno ini punya akar serabut yang menyebar luas ke segala arah. Dia mencekram erat tanah lembab di tepian sungai sehingga erosi bisa dicegah. Batangnya kecil tapi lentur, bisa membungkuk saat diterpa arus dan kembali tegak setelahnya. Daunnya yang rapat pun menjadi pelindung tanah dari hantaman air hujan langsung. Rumput steno ini bisa tumbuh di tanah dengan pH 6,0. Selanjutnya pohon laban atau Pitek pinnata ditemukan di tepi sungai Kalimantan dengan adaptasi morfologi yang khas. Akarnya membentuk akar papan yang melebar di pangkal batang, berfungsi sebagai jangkar mekanis agar pohon tidak roboh akibat tekanan arus sungai di tanah lunak. Batangnya berkayu keras dengan lentisel untuk pertukaran gas saat tanah tergenang, di mana pohon laban ini bisa hidup di kondisi tanah dengan pH 6,5 yang asam lemah. Pohon singkil dengan nama latin Antidesma gaesembila. Pohon singkil ditemukan di tanah dengan suhu 31 derajat Celcius, pH 6,5 yang bersifat asam lemah, dan kelembaban tanah yang kering. Tanah yang kering ini mendorong akarnya untuk memperluas jangkauan secara horizontal. Hal ini membantu penyerapan air tetap efisien meski ketersediaan air terbatas. Batangnya berkayu dan tegak, cocok untuk pohon tropis yang harus bertahan di lingkungan dengan kelembaban tanah yang tidak menentu. Menariknya, daunnya mengandung senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, tanin, dan fenolik. Ini bukan sekedar kandungan kimia biasa, tetapi juga bentuk adaptasi fisik untuk melindungi diri dari stres lingkungan dan serangan patogen. Beringin Burma dengan nama latin Ficus benjamina. Beringin Burma tumbuh pada suhu 29 derajat Celcius dengan pH tanah 6,0 yang berarti asam lemah dan kelembaban kering. Perubahan kondisi tanah dari basah ke kering secara periodik direspons oleh Ficus benjamina dengan dua alat, akar gantung dan akar udara. Akar gantung membantu menopang pohon di tempat yang tidak stabil di tepi sungai. Sementara itu, akar udara memungkinkan pertukaran gas tetap berjalan saat tanah tergenang dan kondisi oksigen terbatas. Daunnya berbentuk lonjong hingga lancet dengan permukaan licin. Ini membantu air mengalir lebih cepat dan tidak mengenang di permukaan daun. Teki kuning dengan nama latin Cyperus esculentus. Teki kuning ditemukan pada kondisi cahaya tinggi, suhu 30 derajat Celcius, pH 5,0, dan kelembaban tanah yang basah. Ini adalah kondisi habitat riparian yang sering tergenang.
Tumbuhan ini beradaptasi dengan mengembangkan rimpang bawah tanah dan umbi sebagai cadangan energi. Saat terjadi banjir atau genangan berkepanjangan, umbi inilah yang menjamin kelangsungan hidupnya. Akar serabutnya yang rapat menyebar di lapisan permukaan tanah, memperkuat substrat lunak agar tidak mudah tererosi. Daunnya sempit dan memanjang, sehingga hambatan terhadap arus air sangat kecil. Jaringan daun terhindar dari kerusakan saat terkena aliran deras. Lakum air dengan nama latin Ludwigia octovalvis. Lakum air hidup di tanah dengan suhu 30 derajat Celcius, pH 6,0, dan kondisi tanah yang lembab hingga basah. Kondisi basah ini justru menjadi habitat idealnya. Akarnya berupa akar serabut yang tumbuh baik di tanah tergenang, menjaga tumbuhan tetap kokoh meski substratnya lunak. Batangnya herba, tegak, bercabang, dan lunak. Sifat batang yang lunak ini menguntungkan karena lebih fleksibel mengikuti tekanan air tanpa patah. Daunnya berbentuk lancet sempit dengan tepi rata, sehingga aliran air di sekitar danau menjadi lebih lancar dan risiko kerusakan akibat arus berkurang. Nah, seperti itu teman-teman. Sudah paham kan bagaimana adaptasi morfologi tumbuhan riparian terhadap banjir di kawasan wisata Kumkum, Kota Palangkaraya? Kita dapat melihat betapa luar biasanya kemampuan tumbuhan riparian dalam beradaptasi. Akar yang mencengkram kuat, batang yang lentur melawan arus, daun yang dirancang untuk bertahan dari tekanan banjir. Alam memiliki caranya sendiri untuk bertahan. Oleh karena itu, kita harus menjaga vegetasi riparian. Mereka bukan hanya sekedar tumbuhan tepi sungai, tetapi penjaga ekosistem yang melindungi kita dari erosi dan banjir. Semoga video ini menambah wawasan kita semua tentang pentingnya ekologi tumbuhan riparian. Sampai jumpa.